Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, aku Kak Hasna dan selamat datang di kelas Chemistry is Fun. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Nah, sebelum masuk ke materinya, coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di gambar sebelah kiri ada gambar apa? Ayo, pasti kalian tidak asing kan dengan gambar ini? Nah, betul sekali. Gambar ini merupakan ilustrasi dari seed plan. Jadi, di seed plan ini bisa dilihat ada stage atau panggung, kemudian ada zona VIP. Zona VIP pun ada A, B, C, kemudian ada zona yang bagian depan, kemudian ada yang bagian tengah, dan ada yang bagian belakang. Yang mana harga-harganya pun berbeda-beda ya, adik-adik bisa dilihat di sini. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan tabel periodik yang ada di sebelah kanan ini? Sama halnya dengan di seat plan atau di konser, itu kan ada harga tiket. Nah, harga tiket di sini menentukan di mana kalian akan duduk di zona VIP atau di zona yang reguler. Kemudian kalian akan duduk di barisan berapa nih? Nih, misal di 207, 206 atau di yang belakang-belakangnya ini. Nah, hal ini tuh sama kayak di tabel periodik, yang mana harga tiket itu, kalau di tabel periodik itu, sama halnya dengan konfigurasi elektron. Nah, di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron ya. Jadi, konfigurasi elektron itu ada konfigurasi elektron kulit, ada konfigurasi elektron subkulit, seperti itu ya. Nah, konfigurasi elektron di sini berperan sebagai harga tiket nih, yang mana setiap unsur-unsur ini punya konfigurasi elektron yang berbeda-beda, sehingga akan menentukan di mana mereka itu menduduki tabel periodik. Letaknya mereka tuh nanti ada di mana sih? Berdasarkan sih konfigurasi elektron tadi. Nah, di sini bisa dilihat di tabel periodik itu ada yang namanya blok. Nah, yang warna biru ini adalah blok S. Kemudian di sini ada, di sini yang hijau ini ada blok P, di mana akan diisi oleh unsur-unsur yang berakhiran di orbital P. Ya, kalau yang S ini tadi berakhiran di orbital S. Kalau yang ini berakhiran di orbital D. Sedangkan yang bawah, unsur golongan logam transisi itu berakhir di orbital F. Seperti itu ya. Sebelum lanjut untuk menentukan apa sih hubungannya gitu konfigurasi elektron sama sistem periodik unsur. Kita coba lihat di sistem periodik modern yang disusun oleh Moseley, di mana Moseley ini menyempurnakan hasil temuan dari Mendeleev. Jadi, pada intinya, sistem periodik modern oleh Moseley ini terdapat dua lajur. Yang pertama lajur vertikal, nih yang dari atas ke bawah itu disebut golongan, yang mana golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dari unsur-unsurnya. Sedangkan lajur yang kedua yaitu lajur horizontal. Lajur horizontal dari kiri ke kanan, nih ya dari kiri ke kanan disebut periode. Periode ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Bisa dilihat ya, jadi periode itu ada periode 1 sampai periode 7. Sedangkan golongan itu tuh dari yang atas ke bawah itu terdiri dari dua golongan. Ada golongan utama atau golongan A, golongan transisi atau golongan B. Golongan A maupun golongan B ini
Mereka ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materinya ya. Jadi apa sih hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur? Nah, jadi hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur ini sangatlah erat. Kenapa? Karena konfigurasi elektron menjadi dasar penyusunan sistem periodik modern. Nah, dengan mengetahui konfigurasi elektronnya, kita itu bisa memprediksi dua hal. Yang pertama, letak dan sifat suatu unsur dalam tabel periodik, dan sifat-sifat keperiodikan unsurnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik? Di sini kita bagi menjadi tiga langkah utama yang bisa kalian gunakan untuk menentukan di mana letak unsur dalam sistem periodik, ya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah elektron dari nomor atomnya, gitu ya. Kemudian, yang kedua, kita membuat konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensinya. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terakhir. Lalu langkah ketiga yaitu menentukan golongan dan periodenya, di mana jumlah kulit elektron itu adalah periode, sedangkan jumlah elektron valensi itu adalah golongannya. Nah, di sini ada contoh elektron valensi suatu unsur 2s2. Nah, 2s2. Dua ini apa? Dua ini adalah kulit ya, kulit. Kulit di sini tadi apa? Periode. Sedangkan untuk ini subkulit terakhir merupakan penentu termasuk golongan A atau golongan B. Nah, di sini elektron valensinya elektronnya ini berapa? Dua, berarti dia menunjukkan golongan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penentuan termasuk golongan A atau golongan B, kita lanjut. Nah, untuk golongan A atau golongan utama, suatu unsur itu bisa digolongkan ke golongan A apabila dia berakhir di subkulit S atau subkulit S plus P. Jadi, di sini N adalah periode, sedangkan X atau 2 plus Y merupakan golongan. Nah, di sini kita langsung ke contohnya. 2s2 berarti periodenya 2, golongannya 2A. Kenapa? Karena periode itu adalah kulit. Sedangkan untuk golongannya kenapa 2A? Karena elektron valensinya adalah 2 dan dia berakhiran di subkulit S. Berakhir di subkulit S ya ini ya. Sehingga dia masuk ke golongan 2A. Sedangkan contoh yang kedua, 3s2, 3p3. Periodenya 3 karena berakhir di kulit tertingginya adalah sama-sama 3. Untuk golongannya berapa? Golongannya adalah 5A. Kenapa? Karena 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 2 tambah 3 tuh yang ini ya, 2 plus Y ini ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kenapa 5A? Karena dia ada di subkulit, berakhir di subkulit S plus P. Nah, bisa dilihat di tabel ini juga ya, nomor golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ini ada elektron valensinya. Dari NS1 berarti dia golongan 1A. NS2 golongan 2A. NS2 NP1 berarti golongan 3A karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai NS2 di NS2 NP6. 2 tambah 6 adalah 8. Tapi ingat di sini ada pengecualian. Nah, di mana pengecualian ini berlaku untuk unsur hidrogen dan unsur helium. Di mana unsur hidrogen ini bernomor atom 1, yang mana dia itu merupakan suatu unsur non-logam. Tapi dia dimasukkan ke golongan 1A karena konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Ya, 1s1. Oke. Sedangkan untuk unsur helium dengan nomor atom 2, dia itu termasuk golongan gas mulia 8A.
A, meskipun konfigurasi elektronnya itu satu s dua. Satu s dua ini berarti berapa? Ns2 kan? Ns2 ini kalau ditabel adalah 2A. Tapi dia itu dimasukkan ke golongan 8A karena dia sifatnya gas mulia, yang mana dia itu stabil. Sehingga dia harus dimasukkan ke golongan 8A bersama unsur-unsur lain yang juga bersifat gas mulia. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah golongan transisi atau golongan B. Nah, untuk golongan transisi ini, unsur yang bisa masuk ke golongan transisi atau golongan B ya, itu harus berakhir di subkulit S plus D. Ya, harus subkulit S plus D. Tidak bisa hanya subkulit D aja, tapi harus bersama subkulit S-nya juga. Jadi S plus D. Ya, masih sama. Di sini NS2, N-1DZ. N di sini berarti periodenya, S di sini subkulitnya, 2 ini adalah elektron valensinya, sedangkan N-1 ini adalah periodenya juga. Nah, D di sini subkulit, Z ini adalah elektron valensinya, yang mana jika ditambah 2 ditambah Z menunjukkan golongannya. Contohnya yaitu ada 4s2, 3d5. Nah, di sini periodenya adalah 4. Kenapa periodenya 4? Karena di sini kulit tertingginya itu adalah 4 ya, bukan 3. Jadi kalau ada seperti ini, yang kita ambil adalah periodenya adalah 4, karena kulit tertingginya adalah 4. Nah, sedangkan golongannya adalah 7B. Kenapa bisa 7B? Karena 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7B. Karena berakhir di subkulit S plus D. Gitu ya. Sedangkan yang ini 4s2 3d9 periodenya sama, periode 4, golongannya 1B loh. Padahal 2 ditambah 9 ini 11. Kenapa nggak 11B? Karena kita ini ya, kita ingat lagi, golongan itu hanya ada 1 sampai 8B. Tidak ada 9, 10, 11B itu tidak ada. Jadi apabila ketika nanti kalian menemukan elektron valensinya ditambah kok melebihi 8, kita harus mengingat di bagian pengecualian ini ya. Ini harus kalian hafalkan. Di mana jika elektron valensi itu ditambahkan hasilnya 9 atau ditambahkan hasilnya 10, dia juga masuk ke golongannya 8B. Sedangkan kalau ditambahkan hasilnya 11, dia akan masuk ke golongan 1B. Kalau ditambahkan hasilnya 12, akan masuk ke golongan 2B. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di tabel ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, yang pertama ada soal nih, tentukan letak unsur Fe atau besi dengan nomor atom 26 dalam sistem periodik. Tadi langkah pertama menentukan jumlah elektron dari nomor atomnya. Nah, jumlah elektron dari nomor atomnya. Nah, nomor atomnya berapa? 26. Berarti jumlah ininya jumlah elektronnya adalah 26 ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan konfigurasi elektronnya. Jika jumlah elektronnya 26, berarti kita harus membuat konfigurasi elektronnya juga sebanyak 26. Aturan of Bow, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dulu, baru 3d6. Selanjutnya adalah menentukan elektron valensinya. Nah, elektron valensinya berarti berapa? 4s2, 3d6. Nah, kayak gini, kita tidak bisa ambil 3D-nya saja. Ingat, di aturan yang tadi, kita harus mengambil S plus D. Berarti 4S2, 3D6. Karena berakhir di sukulit S dan D, maka unsur ini terletak di golongan B. Ya, oke, sekarang kita tentukan. Nah, dari sini kita bisa tentukan N-nya atau periodenya berapa? Periodenya adalah 4, karena di sini kulit tertingginya adalah 4. Jadi periodenya adalah periode 4 ya. Sedangkan untuk golongannya kita golongan berapa B? Nah, kita lihat dari sini, 2 plus Z. 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti dia masuk ke golongan 8B. Seperti itu ya.
Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika semisal kalian punya pertanyaan, bisa silahkan langsung tulis di kolom komentar saja, atau bisa juga tanya lewat DM Instagramku di sini ya. Sekian video pembelajaran tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.